Salam sejahtera, salam lehim bagi kita semuanya. Selamat bergabung kembali dalam Sapaan Penggembalaan. Sebagaimana biasanya kita lakukan siaran langsung dari gereja untuk menyapa umat Tuhan dan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Malam ini saya ingin bersama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 6 dan ayat-ayat selanjutnya. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Efesus pasal 6 dimulai dari ayat 10. Ya, saya kasih topik kita malam ini untuk menguatkan iman kita, yaitu pergunakanlah ya selengkap senjata Allah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cerahkan keadilan. 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pergunakanlah selengkap senjata Allah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini apa yang perlu kita pikirkan dalam hidup kita? Yang paling penting kita pikirkan dalam hidup kita adalah bagaimana kuat manusia rohani kita, bagaimana kuat di dalam Tuhan. Ini paling penting harus dipikirkan menjalani hari-hari yang sulit, tantangan yang semakin begitu berat. Seperti barusan saya selesai melayani kaum muda, saya sampaikan pesan tadi pada kaum muda bahwa tantangan yang mereka hadapi sebagai seorang muda begitu sulit. Sama seperti kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun menyadari tantangan akhir zaman ini begitu sulit, ya mengancam iman kita, mengancam manusia roh kita. Sebab itu kita harus ada keseriusan di dalam membangun manusia rohani, di dalam membangun manusia rohani kita, bukan hanya membangun manusia jasmani kita. Sebab itu dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan itu jawaban yang harus ya kita kejar pada akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan. Sudah banyak orang menjadi lemah, orang meninggalkan Tuhan. Saya sudah melihat hari-hari ini banyak orang yang suam-suam. Tadi saya dapat satu tayangan mengenai beberapa ada di satu kota saja di Belanda itu ada 50 gedung gereja yang dulunya gedung gereja telah beralih fungsi menjadi ke fungsi yang lain, dan 6 diantaranya dari antara 50 ini 6 diantaranya ya menjadi masjid ya, dan berarti ada 44 lagi ada yang jadi minimarket, ada yang tempat ski, ada yang tempat olahraga dan macam-macam. Jadi dalam satu kota saja ada 50 gereja di Belanda. Belanda yang dulu karena mengirim zending atau para penginjil atau misionaris yang kita kenal, misalnya Nederland zending, mereka mengirim para penginjil pada waktu itu, tapi kita lihat mereka menjadi lesu. Anak-anak muda tidak lagi doyan ke gereja. Gereja hanya diikuti oleh beberapa orang tua. Saudara, ini merupakan kelemahan yang terjadi menjelang akhir zaman. Dan saya
memberi sebuah komentar kepada teman yang mengirim itu, teman pendeta yang mengirim itu. Saya bilang bukan cuma Belanda lagi yang sedang seperti itu. Saya melihat malah negeri bekas jajahan Belanda pun sudah mengalami hal yang sama. Cuman belum pada taraf yang bahaya, urgent. Tapi sudah mengarah kepada ciri-ciri itu. Ciri-cirinya adalah sudah terjadi kelemahan iman. Sudah banyak di kantong-kantong Kristen itu bergereja tidak lagi sesuatu yang penting. Bahkan kita lihat bapak-bapak dalam satu banjar atau kampung itu bermain batu, minum tua, sementara beberapa ibu-ibu pergi ke gereja. Saya pikir anak-anak muda juga sudah mulai tidak bergairah di dalam beribadah. Ini yang disebut sudah semakin lemah, dan ini adalah tanda awal bahwa akan terjadi kesuaman rohani. Ini menjadi tugas berat bagi gereja, bagi gembala. Ini menjadi tugas berat bagi penggembalaan, di mana saudara sekalian disebut bahwa ada masa yang akan dihadapi oleh gereja seperti yang terjadi di dunia barat. Ya, tapi kita tahu sementara di Cina orang begitu serius, bagaimana mereka sampai mempertaruhkan nyawa, harta benda karena iman. Kita lihat juga di India sudah terjadi juga kebangunan rohani, di Afrika juga terjadi kebangunan rohani. Saya berharap di Indonesia kebangunan rohani itu terjadi. Di beberapa kantong-kantong Kristen seperti di ex-Kresidenan Tapanuli, saya melihat ada kelemahan iman. Tidak kuat lagi di dalam Tuhan. Manusia rohaninya tidak dibangun. Orang pada cuek dengan gereja. Dan beberapa orang pun yang berhasil ke gereja juga tidak mengalami terobosan rohani, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab itu penting untuk kita memperhatikan ayat-ayat ini. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Harus kuasa Tuhan yang membuat kita kuat. Ya, kita kuat karena kuasa Tuhan. Berarti kalau kau mendapat kuasa Tuhan, kita harus ada pada sistemnya Tuhan. Karena kuasa Tuhan mengalir pada sistem yang dibangun Tuhan. Sekali lagi, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita apabila kita ada pada jalurnya Tuhan, ada pada sistemnya Tuhan. Ya, apa itu sistemnya Tuhan yang saya maksud di sini? Kalau kuasa Tuhan yang membuat kita kuat, bukan kuat-kuat daging, bukan karena kita kuat-kuatkan, bukan kata orang, tetapi memang kuasa Tuhan yang membuat kita kuat. Kalau memang kuasa Tuhan yang membuat kita kuat, maka kita harus ada pada lininya Tuhan, ada pada lainnya Tuhan, ada pada sistemnya Tuhan. Sistemnya Tuhan yang saya maksud ada pada ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis ini sangat luas. Kelicikan, tipu daya, baik dengan kekerasan yang iblis bisa buat ataupun dalam hal yang lemah lembut. Ada hal yang kita anggap sepoi-sepoi, tetapi itu semua membuat jatuh dan lemah. Tipu muslihat iblis ini kalau tanpa kuasa roh Tuhan ada pada kita, kita pun tidak cukup jeli melihatnya. Sebab itu untuk tetap kuat dalam manusia rohani kita harus ada pada sistemnya Allah. Kita harus memakai, menggunakan, kalau disebut kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, kata kenakan biasanya dipakai kepada pakaian. Kenakanlah pakaianmu. Nah, berarti pakailah pakaianmu. Jadi kita seperti berpakaian selengkap senjata Allah. Inilah sistem Allah, membuat seorang kuat, baik itu kaum awam, jemaat biasa atau pelayan, aktivis gereja, para tokoh-tokoh gereja, para petinggi-petinggi sinode. Ini mutlak dimiliki, yaitu sistemnya Allah, yaitu memakai selengkap senjata Allah. Ini yang membuat kuat, ini yang membuat kita tidak jatuh ke dalam kelemahan iman,
Ini yang membuat kita akan terus bersemangat. Ada on fire, ada pada jalurnya Tuhan, ada pada semangatnya Tuhan. Sebab kekuatan yang dimaksud oleh firman ini adalah hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasanya, kuasa Tuhan. Nah, sekali lagi kuasa Tuhan mengalir pada aliran yang sistemnya Tuhan buat, bukan pada sistem di luar Tuhan. Apa yang pertama? Kenakan selengkap senjata Allah itu, baru kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu licik. Iblis itu licik, pinter, ya, tidak maha pinter. Iblis itu tahu, tidak maha tahu memang, tetapi dia banyak tahu. Dia licik, dia sudah tua, dia punya pengalaman untuk menjatuhkan manusia. Memang kalau beradu kepintaran, beradu kepandaian, kita akan kalah dengan iblis. Tetapi kuasa Tuhan mampu mencelikkan kita untuk melihat tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu luas, Bapak Ibu. Bisa datang dengan harta menjatuhkan kita. Kemiskinan juga bisa menjatuhkan kita, ya. Karena kita tidak punya apa-apa, jadi mencuri, jadi menolak Tuhan, menghina Tuhan. Sakit penyakit bisa juga membuat orang jatuh. Bahkan kesuksesan juga membuat orang sombong. Jadi tipu muslihat ini begitu luas. Sebab itu tanpa kuasa Tuhan mendampingi kita, mustahil kita bisa mengerti jejak-jejak iblis yang akan mencoba menjatuhkan kita, saudara sekalian. Ya, kejatuhan itu begitu banyak ruangnya untuk orang-orang yang tidak dilindungi oleh kuasa atau sistem yang dibangun di dalam Tuhan, saudara sekalian. Nah, ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan daging ini, darah daging, bukan manusia, bukan figur orang. Bisa ada orang mengkhianati kita, bukan orang itu sebetulnya musuh kita yang paling utama. Ada orang menghujat kita, bukan orang itu sebetulnya musuh utama kita. Ada orang ingin membunuh kita, bukan orang itu sebetulnya musuh kita yang utama, tetapi roh yang menunggangi dia. Ada sesuatu yang membuat dia begitu membenci kita. Jadi kita tidak melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara. Saudara harus tahu bahwa ada sistem pemerintahan iblis di dunia ini, di udara. Ada penguasa-penguasa di udara. Ada juga penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini berkolaborasi untuk satu tujuan dan sasaran, yaitu menjatuhkan anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, saudara sekalian. Sebab itu tipu muslihatnya itu licik sekali. Dia licik, picik. Ya, dia begitu banyak pengalaman untuk menjatuhkan orang. Tetapi kalau dengan sistem yang dibangun Tuhan di dalam diri kita, kuat kuasanya mengalir, kita akan menang mengalahkan iblis, saudara sekalian. Iya, jadi perlu kita perhatikan ini, bukan darah daging. Contoh gini, kalau anak kita nakal, bahkan membuat malu keluarga, anak itu tidak perlu dimusuhi. Karena bukan anak itu, bukan darah daging yang melawan kita, tapi roh yang mengikat, mempengaruhi, yang merusak dia. Sebab itu peperangannya adalah peperangan roh. Mau dipukuli, dihajar sebagaimanapun anak, bahkan diserahkan pun dia ke penjara, andai kata dia sudah merusak dan menimbulkan pengancaman. Seorang anak pernah begitu, saudara perhatikan di televisi, dan ayahnya melaporkan anaknya dan akhirnya di penjara, diproses. Itu tidak akan membuat anak itu sembuh, tapi roh yang menunggangi dia. Jadi ini peperangan rohani. Sebab itu dikatakan selengkap senjata Allah harus kita kenakan, saudara sekalian. Ya, ada oknum yang harus kita lawan, yaitu pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan apa disebut roh-roh jahat di udara. Ya, kita nggak sadar ada yang mengendalikan dunia ini. Ada yang mengendalikan, ada roh yang mempengaruhi. Kalau saudara percaya bahwa roh Tuhan bisa mempengaruhi seseorang, maka roh dunia juga bisa mempengaruhi seseorang. Dia bekerja saling mencari tempat di dalam kehidupan anak percaya. Di ayat 13 berkata, sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil. Kalau mau kuat, harus ambil selengkap senjata Allah.
baru dapat melawan iblis, bisa mengadakan perlawanan. Ini masih bisa mengadakan perlawanan, dan dikatakan tetap berdiri ketika kita menghadapi musuh, yaitu iblis. Jadi jangan percaya orang bisa kuat tanpa mengambil selengkap senjata Allah. Haleluya. Saya belajar banyak dengan ayat ini. Tanpa mengenakan selengkap senjata Allah, kita tidak akan kuat. Apa itu selengkap senjata Allah? Dikatakan saudaraku, nanti akan saya terangkan bahwa ada baju jirah, ya, berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Maksudnya kebenaran itu harus melekat pada kita. Yang kedua, kebenaran itu harus menjadi sesuatu yang mengikat hidup kita. Bayangkan seseorang berperang tanpa ikat pinggang, celananya bisa melorot, artinya bisa dipermalukan. Maksudnya begini, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, lambat atau cepat waktu akan membuktikan bahwa dia akan dipermalukan. Seseorang yang tidak membiasakan diri hidup dalam kebenaran, lambat atau cepat pasti dipermalukan. Seperti seseorang di tengah perjalanan panjang atau sedang berlari mengejar sesuatu, dan maaf, celananya tanpa ikat pinggang jatuh. Dia akan terhalang berlari, dia akan berusaha menyembunyikan sesuatu yang tidak pantas, dia dipermalukan di hadapan lawan. Seseorang yang tidak membiasakan hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, tidak hidup benar, maka dia pasti suatu waktu dipermalukan di hadapan musuh. Inilah senjata itu. Supaya kuat berarti hiduplah dalam kebenaran, bagaikan ikat pinggang yang melekat pada kita. Saudara sekalian, harus itu. Jangan kata kita bisa kuat tanpa perlengkapan senjata ini. Ibarat begini Bapak Ibu, suatu waktu misalnya nih, ada seekor beruang datang ke satu kampung, dan kebiasaan di kampung itu gotong royong berburu. Karena beruang ini membahayakan binatang-binatang dan hewan-hewan di kampung, atau ada sejenis binatang buas yang lain, atau harimau atau apa. Lalu seluruh kampung bapak-bapak dan anak lajang turun untuk berperang. Tapi bayangkan kalau kita berperang dengan melawan binatang buas yang ganas, tanpa senjata, tanpa tombak, pedang, tanpa perisai, tanpa ali-ali, tanpa panah. Kita mengejar-ngejar singa, kita mengejar-ngejar harimau, kita mengejar-ngejar beruang. Hasilnya kita akan digagaki, kita akan disobek-sobek. Seperti itulah orang yang sedang mengadakan perlawanan terhadap penghulu-penghulu di udara, terhadap penguasa-penguasa di udara, terhadap pemerintah-pemerintah di udara, terhadap roh-roh jahat di udara. Dia pergi berperang tanpa mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dia pasti kalah, dia pasti tewas, dia pasti game over. Tetapi perlu perlengkapan. Yang pertama tadi, ikat pinggang kebenaran. Hidup benar, biasakan hidup benar. Pasomal somal hamuma marhabadiaun, pasomal somal hamuma mangulu di hasitongan. Itu bahasa kita. Kalau tidak, kalau dibiasakan tidak benar, pasti suatu waktu dipermalukan di hadapan musuh. Dengan cepat saja, karena ini hanya sapaan penggembalaan untuk mengisi kita sebelum kita tidur, saudara sekalian. Apalagi perlengkapannya, saudara sekalian. Dikatakan di situ, berbaju cirahkan keadilan. Jadi hidup benar dan adil. Kalau seseorang membiasakan diri hidup benar, hidup adil, dalam dirinya ada keadilan, selalu hidup adil, hidup benar, maka dia tidak akan dipermalukan di hadapan musuh. Ayat 15, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Seorang anak Tuhan supaya hidup kuat dan menang melawan penguasa-penguasa di udara, harus ada niat dan memang diperlengkapi dengan sepatu kerelaan untuk menginjil.
sifat menginjil, kerinduan memberitakan firman, menolong orang dalam hal rohani, membantu orang mengenal Tuhan, itu harus ada pada seseorang. Hari-hari kita harus itu. Jadi hari-hari kita harus adil, hari-hari kita harus benar, hari-hari kita juga harus memberitakan firman. Mulai kepada istri atau anak, kepada suami, mulai juga kepada tetangga atau teman dekat, keluarga besar, kita memberitakan firman. Boleh berkata langsung, boleh WA, SMS, boleh lewat apapun. Kita layani orang di zaman sekarang ini sangat mudah untuk menjangkau. Bukan seperti zaman Paulus yang menulis surat dengan sulitnya, di atas perkamen-perkamen, di atas buku laklak atau kulit-kulit kayu, kulit binatang, begitu sulit menurunkan tinta, lalu juga menjemurnya, menggulung-gulungnya, mengantarnya begitu lama, berbulan-bulan mungkin baru nyampe suratnya. Sekarang tinggal ngetik. Tapi ada sifat untuk melayani, sifat untuk memberi firman, memberitakan firman. Itulah senjata kita yang ketiga. Hidup benar, hidup adil, dan suka memberitakan firman Tuhan. Yang ayat 16, pergunakan perisai iman. Ada perisai iman. Perisai iman, seseorang hidup dalam iman, iman yang benar, iman kepada Yesus Kristus, tidak boleh mundur. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus harus selalu menjadi utama bagi kita. Tidak boleh mundur, tidak boleh murtad. Banyak orang sekarang murtad, pendeta murtad, orang Kristen murtad, menjadi mualaf. Nah, itu pilihannya. Tetapi kita harus ada perisai iman. Iman kita harus kokoh. Dan untuk memperkokoh iman dikatakan kembali ke situ, bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita terus mengkonsumsi firman, sehat dalam pengajaran, saudara sekalian. Baru kita bisa bertahan kuat. Kalau enggak, kita pun akan hancur ikut arus dan tidak terselamatkan di akhir zaman ini. Jadi perisai iman ini mampu memadamkan panah api si jahat. Paulus memakai panah api si jahat, berarti tanpa sadar saudaraku, ada panah yang anak panah itu berisi api racun yang akan terus ditembakkan kepada kita. Lalu kita tidak ada perisai iman. Kalau ada perisai iman, api panah si jahat itu mampu digugurkan, dirontokkan, tidak menyentuh kita. Hari-hari kita disuguhkan dengan api panah si jahat. Hari-hari kita terus ditembaki. Ditembak dari sini, ditembak dari mana? Ditembak dari ekonomi, dari kesehatan, ditembak dari pekerjaan, ditembak dari harga diri. Banyak hal yang membuat kita harus jatuh. Tapi perisai iman mampu merontokkan semuanya itu. Ini senjata kita. Jadi hidup benar, hidup adil, suka memberitakan firman, menginjil, dan yang keempat ini berperisai iman. Jadi ada iman yang terus hidup di dalam iman. Apa-apa iman cocok dengan iman. Iman kita, Yesus Kristus Tuhan satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Tidak ada Tuhan selain Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu hak patennya sudah jelas. Kokoh patoknya, tidak tergoyahkan. Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak boleh kita tinggalkan dia. Perisai iman mematahkan semuanya itu. Saudara sekalian, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan, ketopong penutup kepala, dan pedang roh. Di tangan kita ada pedang roh, di kepala kita ada ketopong. Di otak kita ada firman. Ketopong, firman, pedang roh. Dikatakan di situ ketopong keselamatan dan pedang roh. Ada firman di tangan kita, pedang roh yang akan terus kita gunakan untuk hidup kuat di dalam Tuhan. Ini peperangan. Ini peperangan. Jangan katakan Belanda masih jauh. Tidak ada. Banyak orang menganggap semua baik-baik saja. Tapi firman Tuhan menerangkan pada kita, pakai selengkap senjata Allah. Firman Tuhan adalah hal yang mutlak mengisi hidup kita. Artinya kita hidup dalam panduan firman. Yang memandu kita, guide kita adalah firman. Cocok dengan firman? Angkat. Nggak cocok? Tinggalin. Ada sesuatu cocok dengan firman, ambil. Nggak cocok, tinggalin. Kalau ininya hidup anak Tuhan, pasti kuat
dan bertahan di dalam Tuhan, saudara sekalian. Ayat yang ke-18 terakhir, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Berarti doa kita bukan hanya 1 jam di kamar, itu doa formil. Bukan juga doa bersama bergandeng tangan, doa formil, doa korporat. Tapi ada doa yang satu yang mengisi hidup kita, yaitu doa dalam roh setiap waktu. Berarti detik demi detik kita ini hidup dalam doa, walau tidak tutup mata. Doa di kamar iya, doa di gereja iya, doa bersama gandeng tangan, doa rantai, doa apa iya. Tapi ada satu doa, artinya tidak ada detik demi detik yang kita lewati tanpa doa. Doa itu 2 arti, 1 permohonan kepada Bapa, doa yang satu lagi bercakap-cakap dengan Bapa. Dengan Bapa di sorga, buka mata pun ya tetap berkata, saya lagi nyetir bisa berdoa, ngomong-ngomong dengan Tuhan. Kalau kita nyetir lalu berdoa tutup mata, kita selesai. Dalam roh selalu berdoa. Ini luar biasa ayat yang 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Bayangkan kalau untuk segala orang kudus doa tidak putus. Jadi saya mendoakan orang kudus ini mendoakan saya, orang kudus ini mendoakan itu, orang kudus ini, semua orang kudus saling mendoakan. Maka kuat. Jadi hari-hari kita doa, ya, ibu-ibu lagi mandikan anak tetap dalam suasana doa, nyuci piring suasana doa, hari-harinya doa. Nah, kalau ini yang terjadi, selalu hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam iman, ya. Lalu dia selalu ada pedang roh, hidup dalam firman. Firman adalah panduan hidupnya, ya, saudaraku. Lalu kakinya punya kasut kerelaan, selalu sifatnya itu memberitakan firman, menguatkan orang. Ya, kalau selengkap senjata Allah ini, dalam sistem Allah ini ada pada saya dan saudara, niscaya kita pasti kuat. Kita pasti kuat. Jadi kuat yang dimaksud di sini adalah kuat di dalam Tuhan. Jadi berdoa setiap waktu. Saya simpulkan sebelum saya berdoa. Simpulannya adalah untuk hidup kuat sampai kedatangan Tuhan, maka masuk dalam sistem Allah, karena yang menguatkan kita adalah kuasa Allah. Maka sistem Allah itu yaitu menggunakan hidup benar setiap waktu, usahakan dan terus hidup benar, apapun yang dikatakan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, hidup adil, jangan timpang, jangan a priori, jangan like and dislike karena ini dan itu, tetapi benar-benar jujur, adil, hidup dalam keadilan. Lalu suka menguatkan orang dengan firman, lalu punya iman setiap waktu, apa saja mematahkan api panas jahat dalam ada iman, dan selalu dipandu oleh firman Tuhan. Dan yang terakhir, dia katakan bahwa kita harus sungguh-sungguh detik demi detik hidup dalam doa dan saling mendoakan orang kudus. Orang kudus ini luas. Bayangin kalau saya mendoakan orang yang di Piayu, orang Piayu mendoakan saya mendoakan orang yang di Baloi, orang Baloi mendoakan saya mendoakan orang-orang di Tanjung Nguncang, orang Tanjung Nguncang mendoakan saya. Orang-orang kudus terikat dalam doa. Ada penyataan-penyataan, ada kuasa, ada mujizat, ada nubuat. Inilah kuat karena kuat dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita hidup dalam sistem Tuhan. Kenakan pakaian selengkap senjata Allah. Hidup berperang, kemenangan ada pada kita karena Tuhan pembela kita bersama-sama. Mari kita hidup dalam kebenaran ini. Tuhan memberkati, sampai ketemu dalam sapaan penggembalaan berikutnya dalam kasih Tuhan. Amin.